Ya, baik. Shalom saudara-saudaraku. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, ini waktu yang indah, tidak kebetulan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema kita malam ini dalam pertemuan kedua mengenai eskatologi. Rancangan jelas Allah tentang akhir zaman. Rancangan jelas Allah tentang akhir zaman. Semalam saya memposting ini menjadi status dan tadi sore tiba-tiba ada yang protes. Memangnya sudah terang benderang. Ya. Jadi ada orang protes dan menanyakan belum terang benderang di Alkitab. Dan bagi dia belum terlalu jelas. Dan saya menjawab Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi. Dan firman Tuhan sudah jelas tentang akhir zaman. Mengapa ada orang yang mengatakan tidak jelas? Karena teologi mereka. Yang saya pernah katakan minggu lalu, ada satu kelompok yang meragukan atau tidak berani mengkhotbahkan kitab Wahyu. Karena sulit untuk ditafsirkan. Sehingga bagi mereka tidak jelas. Nah, kasihan kalau ada umat yang tidak jelas. Kalau masih bingung tentang masa depannya. Saya yakin bahwa dia tidak memiliki kepastian jaminan keselamatan kalau baginya tidak jelas. Dan dia pun tidak mengerti tentang semua janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Rancangan jelas Allah tentang akhir zaman. Kita akan mempelajari bagaimana rancangan Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya berjanji kemarin adalah supaya kita mempelajari teologi Paulus. Mengapa teologi Paulus dan bukan teologi surat-surat umum atau kitab Injil? Karena teologi Paulus itu jelas mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi saya juga berjanji bagaimana supaya kita mempelajari kitab Wahyu. Jadi saya memasukkan ini adalah teologi Paulus, lalu ini adalah teologi kitab Wahyu tentang akhir zaman, lalu saya akan memasukkan teologi kitab Wahyu ke dalam teologi Paulus. Supaya bisa sinkron. Nah, karena itu kita akan membahas ini, gambaran jelas apa yang dikatakan dalam Alkitab. Sebab kalau kita mengerti gambaran jelas apa kata Tuhan di dalam firman-Nya, maka kita yakin kemana kita berjalan. Kita juga yakin siapa yang kita percayai. Itu sebabnya saya mengatakan tema kita malam ini adalah rancangan jelas Allah tentang akhir zaman. Allah begitu jelas berbicara melalui firman-Nya. Dan kita bergantung sepenuhnya pada firman-Nya. Firman Tuhan adalah masa depan kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, maka firman itu kita hidupi, dan firman itu akan menuntun kita sampai kekekalan yang akan datang. Dan itu yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Sebab itu bukan hanya mengetahui secara logika, tapi mengetahui secara iman. Alkitab beberapa kali berkata, juga 1 Yohanes berkata, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Ini bukan pengetahuan kognitif, tapi pengetahuan karena kita beriman. Ada orang hanya beriman tetapi mereka tidak tahu. Ya pokoknya saya selamat. Pokoknya saya masuk surga. Ada yang yakin banget masuk surga, tapi nabinya tidak jelas masuk surga. Tapi kalau kita jelas banget karena
Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, dia bangkit dari kematian, dan itu teladan. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan kita percaya bahwa dia juga akan membangkitkan kita nanti di akhir zaman. Sekaligus, sekarang dia di sorga menyediakan tempat bagi kita, dan Tuhan berjanji, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan kognitif, tapi ini pengetahuan biblical, pengetahuan iman kita, apa yang kita percayai, dan itu yang kita hidupi. Itu yang kita komitmenkan dan serius dengan pelayanan kita di bumi. Jadi selain kita mempelajari eskatologi tentang akhir zaman, kita juga akan mempelajari pengharapan-pengharapan apa yang Tuhan beri waktu kita mempelajari eskatologi ini. Baik, saudara sudah bersiap ya? Ya, saya coba berusaha meringkas sejarah yang panjang ini di dalam gambar ini. Ya, paling tidak ada dua. Yang pertama, rancangan Allah di bumi, hidup. Yang kedua, kematian. Selama ada bumi, rancangan Allah tetap jalan. Dan sekaligus juga di bawah bumi ada alam kematian. Kemudian coba kita buat di sebelah satu, pada bagian di sana masa kekal. Lalu kemudian di sana juga masa kekal. Masa kekekalan sebelum dunia diciptakan dan masa kekekalan setelah dunia berakhir. Inilah rancangan Allah. Jadi jelas. Dari pangkal sampai ujungnya jelas. Jelas Kejadian pasal 1 dan 2. Lalu kemudian masuk pasal 3. Ada kematian di pasal 3. Dan rancangan Allah berjalan sampai kekekalan yang akan datang, penghakiman. Mari kita mempelajari gambar ini satu persatu. Kita sudah melewati kisah ini. Kisah yang pertama adalah Adam sampai Israel. Kita sudah mempelajari kisah ini. Tidak asing bagi kita. Kemudian gambar yang kedua adalah penawanan di Babel. Jadi penawanan di Babel ini bukan cerita biasa. Dan ini bukan hanya cerita bagi bangsa Israel, tetapi cerita bagi semua orang percaya. Nanti kita lihat bagaimana kisah itu. Lalu ada kisah yang ketiga adalah pemulihan 49 tahun. Kalau penawanan di Babel itu adalah 70 tahun. Apa pentingnya mempelajari itu? Nanti kita lihat. Lalu 434 tahun tenang. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel, Ur-Kasdim, mereka balik, masa tenang, 434 tahun. Dan ini dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Disebut ada 70 minggu. Dalam perjanjian lama dinubuatkan ini. Nah, coba kita membaca Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah menemukan? Saya akan membacakan, demikianlah bunyinya. 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus
untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Di sini, dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara bisa menangkap? 7 kali 7 masa itu sudah digenapi. Waktu bangsa Israel membangun, keluar dari pembuangan. Lalu 62 minggu kali 7 masa itu adalah 434 tahun bangsa Israel membangun. Itu sudah digenapi. Tapi ada satu masa yang belum digenapi. Coba perhatikan, 7 tambah 62 sama dengan 69. Tuhan bilang berapa masa? 70 masa. 69. Berarti masih ada satu masa yang belum digenapi. Kapan itu terjadi? Itu rahasia Tuhan. Kapan itu terjadi? Tapi yang menarik adalah, kalau harusnya kan begini, 7 masa, 62 masa berarti tinggal di sini. 1 masa. Tapi ternyata di sini itu kosong. Di sini kosong masa itu. Lalu apa dikatakan? Muncullah seorang yang diurapi, yang kemudian raja yang diurapi itu di ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja. Siapa itu? Tidak ada salahnya disingkirkan. Ini dia. Sesudah 62 kali 7 masa itu, muncul seorang raja diurapi tapi dia disingkirkan. Dia dipenggal. Siapa itu? Yesus. Ini yang tidak terbaca oleh orang Yahudi. Jelas. Yesus sudah dibuatkan dan kematiannya dinubuatkan. Harusnya setelah itu muncullah ayat ini, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu.
Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan, pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Lalu muncullah seorang rakyat yang menjadi raja, dan raja itu akan menyusahkan. Raja itu buat perjanjian, tapi justru raja itu akan menghancurkan kota Israel. Siapa raja itu? Raja itu adalah antikris. Kapan terjadi? Harusnya kan setelah ini, kemudian lanjut di sini 1 masa. Tapi ternyata 1 masa itu kosong. Yang muncul adalah zaman gereja. Begini, bagi orang Israel, waktu baca ayat ini jelas. Jelasnya begini. 6 minggu kali 7 masa. 7 minggu kali 7 masa. Tambah 62 kali 7 masa. Tambah 1 minggu kali 7 masa. Harusnya berurutan. Jadi jelas itu ada 3 bagian. 7 minggu, 62 minggu, dan 1 minggu. Orang Israel baca ayat ini, itu dalam firman Tuhan tidak ada gereja. Tuhan tidak pernah janji tentang orang-orang kafir yang diselamatkan menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Di PL tidak pernah disinggung gereja dan tidak pernah dinubuatkan. Jelas ini. Bisa menangkap ya? Begini, ceritanya bagaimana? 1, habis 1, 2. Habis 2, 3. Tapi ternyata 3-nya itu diam. Tidak disebutkan. Pernah berhitung begini? Saya berhitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, enggak mau? 4, enggak mau? 5, 6, 7, 8, 9, enggak mau? 9,1, 9,2, 9,3, 10-nya enggak disebut, lama disebutkan. Jadi maksudnya, ada satu jeda yang kosong. Yang Tuhan tidak sebutkan dalam PL, tapi Tuhan buat sejarah itu, zaman itu, dan zaman itu disebut dengan zaman gereja. Saya mau buat ilustrasinya begini sebenarnya. Begini ya. Oke. Di sini. Bisakah? Nah. Kalau ada orang berdiri di sini, di satu sisi, memandang dari sini, apakah dia bisa melihat yang kosong? Apakah kelihatan? Mau coba? Melihat dari sini, dari sisi ini, melihat pangkalnya, ini adalah pangkal dunia, dan ini akhir zaman. Kalau kita melihat dari sini, apakah ini kelihatan? Ya? Coba kalau kita ngelihat, mau bukti? Coba Ibu Ririt lihat. Dari sini coba ngelihatnya, apakah kelihatan? Rata melihatnya ya. Dari sini, lihat ini. Rata melihatnya, ya. Kelihatankah ini? Iya. Papan tulis kelihatan. Tapi ini kelihatan? Tidak kelihatan. Seperti itulah dalam perjanjian lama. Ini gereja. Tuhan tidak perlihatkan zaman gereja di mana bangsa kafir, Tuhan tidak pernah katakan, bangsa Israel Tuhan janji sedemikian rupa, lalu janji-janji Tuhan ini, berkat Tuhan ini mereka alami,
Dan mereka melihat akhir zaman, mereka lihat kedatangan Tuhan di sini, tapi mereka tidak lihat ada satu masa, tapi mereka berjalan, ternyata ada satu jeda. Kalau saya berdiri di sini dan kemudian saya melihat hanya ujung di sana, itulah akhir zaman. Tapi ternyata ada kosong di sini, dan itu yang tidak dilihat oleh perjanjian lama. Itu yang tidak dilihat oleh nabi-nabi. Itu yang tidak dilihat oleh orang Israel. Makanya mereka sulit percaya Yesus. Karena mereka tidak melihat Yesus dan tidak mereka lihat gereja. Lalu kemudian nanti satu masa itu ada di sini. Satu masa itu. Satu masa yang singkat, pendek. Mereka sudah lewati semuanya ini, tapi ada satu masa yang dekat. Makanya minggu lalu saya katakan bahwa gereja itu adalah penggenapan janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama untuk zaman eskatologi. Untuk zaman akhir zaman. Nah, baik, saya taruh lagi. Ya. Jadi zaman gereja makanya kita sebut sebagai zaman anugerah. Kenapa anugerah? Dalam perjanjian lama tidak disebutkan janji-janji Tuhan mengenai bangsa-bangsa. Jadi setiap kali saudara menemukan kata bangsa-bangsa dalam perjanjian lama, itu menunjuk orang-orang kafir. Karena yang diselamatkan hanya orang Yahudi saja, bangsa Israel. Jadi mereka tidak percaya tentang gereja sampai dengan sekarang karena mereka tidak melihat ada satu ruang, satu masa yang tidak disebutkan dalam PL. Tapi kemudian Tuhan buat itu, inilah disebut dengan anugerah. Kenapa anugerah? Karena tidak ada janji sama sekali tentang ini. Itulah anugerah. Nggak ada janji tentang kita. Nggak mungkin kita diselamatkan. Nggak mungkin karena nggak ada janji Tuhan dalam PL. Tapi Tuhan mengadakan janji itu, itulah disebut dengan anugerah. Makanya kita bersyukur. Orang Israel kaget. Nggak mungkin ada janji tentang gereja. Makanya mereka tidak percaya perjanjian baru. Perjanjian baru di sini dia. Dan Tuhan adakan. Bisa menangkap? Itu disebut zaman gereja. Nah, nanti kita akan mempelajari zaman gereja mana. Zaman gereja yang menarik dalam kitab Wahyu, ada berapa gereja ditulis? Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gereja. Dan 7 gereja ini bukan kebetulan. Kenapa 7? Kenapa tidak 6? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? 4 kan itu angka untuk Israel. Kalau 3 itu kan angka Tuhan. 7 itu adalah angka sempurna. Jadi gereja itu adalah penyempurnaan janji Tuhan dalam perjanjian lama untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa karena Israel sudah gagal di sini. Gagal. Maka bangsa-bangsa diselamatkan. Jadi nggak ada lagi istilah orang kafir. Karena tadinya kita kafir, tapi Tuhan menyelamatkan kita melalui kedatangan Yesus Kristus. Ada 7 gereja yang disebutkan, dan 7 gereja ini adalah gambaran gereja sekarang. Nanti kita jelaskan, tapi saya mau jelaskan singkat bahwa 7 gereja ini, ada yang menjelaskan 7 gereja ini. Yang pertama, ada yang menafsirkan bahwa 7 gereja ini adalah keadaan gereja yang 7 ini sedang terjadi. Yang pertama, gereja Efesus. Yang kedua, gereja Smyrna. Yang ketiga, gereja Pergamus. Yang keempat, Tiatira. Yang kelima, gereja
Sardis. Yang keenam Laodikia. Ya, Philadelphia. Yang ketujuh Laodikia. Ada 7 gereja. Penafsiran pertama berkata bahwa keadaan sekarang ini menggambarkan 7 sifat gereja yang ada di dalam Wahyu. Itu yang terjadi. Tapi mantan ketua sinode kita, almarhum Dr. Chris Marantika, pernah mengajarkan bahwa gereja sekarang ini, zaman ini berada di dalam gereja ke-7. Yaitu gereja apa? Laodikia. Jadi zaman sekarang adalah gereja Laodikia. Gereja Efesus itu adalah gereja mula-mula. Kemudian setelah itu tahun 200-an muncul gereja yang kedua, yaitu gereja Smyrna. Sampai tahun 300 atau sampai 500. Tahun 500-an muncul gereja Pergamus. Di sana muncul gereja baru. Disebut gereja penyembah setan. Tahun 500-an. Dan gereja yang terakhir, gereja ke-7. Berarti sebenarnya kalau ini gereja ke-7, kita sedang suam-suam kuku. Kebanyakan orang-orang Kristen tidak panas, tidak dingin. Dan kata Tuhan, aku muntahkan. Dan betul. Saya setuju dengan penafsiran ini bahwa keadaan gereja itu suam-suam kuku. Orang-orang Kristen menyembah Tuhan karena berkat. Karena mujizat. Semangat pelayanan dapat berkat. Dapat mujizat. Bergumul lagi, mundur lagi. Itu yang terjadi. Kemudian ada hamba Tuhan yang viral, pembuat mujizat. Rame-rame datang lagi. Habis itu hilang lagi. Saya setuju bahwa zaman sekarang kita ada di gereja yang terakhir. Berarti kesudahan alam sudah dekat. Karena kita sudah di gereja ke-7. Nanti kita akan pelajari satu persatu gereja-gereja ini. Ya. Akan berakhir di sini. Setelah berakhir gereja, zaman gereja berakhir, zaman anugerah berakhir, maka Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi tahap pertama. Yesus datang kedua kalinya, tahap pertama. Tahap pertama itu adalah Yesus di awan-awan. Yesus tidak turun menjejakkan kakinya di bumi, tapi Yesus di awan-awan. Ini disebut dengan paurosia. Kedatangan Yesus bukan di bumi, tetapi di awan-awan. Untuk menyambut orang-orang percaya karena zaman gereja sudah selesai. Kalau zaman gereja sudah selesai, maka semua orang percaya akan diangkat naik ke sorga. Karena sudah selesai zamannya. Tapi sebelum itu terjadi, orang-orang percaya yang mati di sini, orang-orang percaya yang mati di sini akan dibangkitkan terlebih dahulu untuk naik ke sorga. Jadi semua orang percaya di zaman gereja ini yang mati lebih dahulu dibangkitkan. Mereka mendahului kita, lalu naik ke sorga. Tuhan sedang menyongsong
di awan-awan. Setelah itu yang kedua yang terjadi adalah orang percaya yang hidup akan diangkat. Itulah disebut dengan pengangkatan atau rapture. Semua orang percaya yang hidup waktu itu diangkat. Maka terjadilah kekacauan. Diangkat hidup-hidup. Alkitab berkata, kalau ada 2 orang di ladang, satunya akan diangkat, satu tidak. Jadi bisa saja waktu kita sedang menyembah di gereja, tidak semua terangkat dalam gereja. Ada yang terangkat, kemungkinan waktu doa. Karena orang tutup mata. Doa kemudian buka mata, tinggal pakaiannya. Apakah pakaian tertinggal atau naik juga pakaian atau menghilang. Tapi mungkin pakaiannya tertinggal, orang itu terangkat hidup-hidup. Semoga saya juga ada di situ ya. Saya buka mata, atau saya tidak sempat buka mata karena sudah tidak ada. Kemudian jemaat berkata, pendeta kita kok pergi ya? Tidak minta izin. Maka banyak orang yang kehilangan. Merasa kehilangan. Ditunggu 1 hari, 2 hari, tapi ternyata di TV muncul berita-berita. Di televisi muncul berita, bukan cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga terjadi banyak kehilangan anggota keluarga. Mungkinkah suaminya yang terangkat? Atau hanya istrinya? Atau anaknya yang terangkat? Atau semuanya terangkat? Dan kemudian besoknya lapor ke kantor polisi. Kehilangan anak. Kehilangan suami. Kehilangan istri. Terjadi kegemparan. Waktu itu yang lagi naik motor, tiba-tiba terangkat, motornya, mobilnya akan jalan sendiri. Yang sedang di pesawat, kalau dia percaya Yesus, pilotnya kemudian terangkat, bayangkan apa yang terjadi di bumi. Terjadi tabrakan. Kekacauan besar terjadi. Zaman gereja sudah selesai. Jadi kalau zaman gereja sudah selesai, orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat naik ke sorga. Kita buka ayatnya yuk. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 mulai. Sudah menemukan? Saya bacakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas ya? Kapan ini terjadi? Kedatangan Yesus Kristus tahap pertama. Nah ini, jadi di luar sana, supaya saudara-saudara perlu tahu, di luar sana itu ada banyak teologi berhamburan. Ada yang percaya bahwa Yesus Kristus datang kedua kalinya, tidak ada tahap pertama, tahap kedua. Pokoknya satu tahap. Gak ada. Tapi karena saya kuliah di STT yang mengajarkan ini, dan kemudian dicoba kita pelajari,
pendahulu-pendahulu para dosen-dosen mempelajari, sehingga dan tokoh-tokohnya begitu banyak mempercayai tentang kedatangan Yesus. Kedua kali ada 2 tahap. Tahap pertama adalah di awan-awan. Dia hendak menyongsong kita, menyambut kita. Karena zaman gereja sudah selesai. Tugas gereja sudah selesai. Zaman anugerah sudah selesai. Jadi, kemudian apa yang terjadi di sorga? Jadi kita naik sorga. Langsung naik sorga ya. Setelah itu apakah nerakanya di mana? Nanti di sini nerakanya. Loh, kita langsung naik sorga. Ya, Alkitab sudah jelas. Tidak ada mudah-mudahan. Ceritanya jelas. Apa yang terjadi? Sementara kita di sorga, yang terjadi apa? Ini dia yang terjadi. Kesusahan besar. Yang kita sebut dengan tribulasi. The Great Tribulation. Kesusahan besar. Kesusahan besar inilah yang disebut dengan 1 kali, wow, tertinggal ya, 1 kali 7 masa. Ini. Jadi 1 minggu itu dari ini semua ditambahkan menjadi 70 minggu. Jadi 1 minggu itulah minggu ke-70. 1 kali 7 masa. Kalau tadi ini 7 kali 7 masa, 7 kali 7 49. 62 kali 7 sama dengan 434. 1 kali 7 sama dengan 7. Sehingga diterjemahkan, tribulasi kesusahan besar itu terjadi 7 tahun lamanya. Itu 1 masa. Belum terjadi. Sudah terjadi, sedang terjadi, dan kita di akhir gereja ke-7. Dan nanti ini yang terjadi, belum terjadi, tapi ini juga belum terjadi dari 70 minggu. Masih sisa 1 minggu. Kali 7 masa. Dan di sini terjadi. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini. Ini untuk siapa? Untuk Israel. Ini untuk Israel. Ini untuk Israel. Hei. Bukan untuk gereja. Bukan. Bukan untuk kita. Bukan. Tapi yang tidak lolos ke sini, masuk dia ke sini. Tadi kan jelas 7 minggu untuk bangsamu. 62 untuk bangsamu. Lalu muncul raja nanti di sini, itulah raja antikris untuk bangsamu. Jadi ini untuk bangsa Israel. Sekaligus untuk bangsa-bangsa yang tidak mau percaya Yesus di sini akan masuk dalam masa kesusahan besar. Bukan untuk gereja. Gereja di mana waktu itu? Sudah naik. Jadi yang COVID kemarin bilang masa anti-Kris, menurut firman Tuhan, harusnya kan kita terangkat. Gini. Ada juga teologi di sana percaya gereja masuk ke sini. Ada. Jadi ada 3 pandangan. Yang pandangan yang pertama adalah kita percaya Yesus akan datang sebelum masa tribulasi. Disebut dengan pre-trib. Gak usah dihafal ya. Gak ada ujian kok. Yesus akan datang sebelum masa kesusahan besar
Tadi Alkitab berkata. Itu berarti kita akan diangkat. Ada juga yang percaya gereja akan masuk dalam kesusahan besar. Itu disebut dengan mitrit. Disaring. Jadi ada yang diangkat, ada yang masuk ke sini, disaring. Ketika bersih, suci, dia diangkat di tengah-tengah. Mitrit. Jadi yang belum suci-suci benar, masih ikut dia tribulasi. Saudara percaya itu? Lalu ada juga nanti di sini dibuat suci, tambah suci. Lalu nanti terakhir diangkat di sini. Ada juga yang percaya, jadi yang kedua tadi. Yang ketiga yang percaya namanya post-trib. Tadi pre-trib, mid-trib, post-trib. Kedatangan Yesus setelah tribulasi. Jadi tidak diangkat. Gereja itu tidak diangkat. Dia masuk ke sini terus. Masuk. Lalu diambillah ayatnya. Ayatnya di mana? Di Matius pasal 24. Siapa yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Padahal itu untuk orang Israel. Itu untuk orang Israel. Siapa yang bertahan akan selamat. Artinya siapa yang bertahan berusaha menyelamatkan diri di sini, ya, dia percaya Yesus tapi sudah nggak ada anugerah. Nah, di zaman tribulasi ini sudah tidak ada zaman anugerah. Gereja masih ada, tapi orang percaya dengan kekuatannya sendiri. Karena sudah diangkat, Roh Kudus sudah pergi, sudah naik, orang percaya juga sudah naik. Yang masuk ke sini adalah orang-orang yang Kristen tapi tidak percaya. Ada Pak orang Kristen tidak percaya? Pertanyaan Pak Danieli minggu lalu. Mereka Kristen. Mereka terlibat pelayanan. Terlibat pelayanan. Mereka aktif di gereja. Mungkin pendeta. Mungkin worship leader. Pengurus gereja. Jemaat biasa. Mungkin. Tapi mereka tidak percaya Yesus. Mereka akan masuk dalam masa kesusahan, tribulasi itu. Dan waktu itu tidak ada lagi anugerah. Anugerah khusus tanpa diinjili orang itu bisa percaya Yesus hanya dengan mimpi percaya Yesus. Dan waktu itulah kejahatan semakin merajalela. Sekarang belum terlalu jahat. Kita mendengar gereja-gereja dianiaya. Pernah gereja mengalami penganiayaan di Indonesia. Di seluruh dunia. Sejak gereja muncul, gereja-gereja dianiaya. Mulai dari Israel gereja dianiaya. Di Eropa, di Roma gereja dianiaya. Dan sampai sekarang masih terjadi penganiayaan terhadap gereja dari bangsa-bangsa. Masih terjadi sampai sekarang. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara kita dengan tega dipenggal. Sambil menyebut junjungannya. Masih terjadi sampai sekarang. Dan memang gereja akan mengalami penganiayaan. Tapi itu belum seberapa. Penganiayaan terbesar adalah di sini. Di sini penganiayaan terbesar. Gereja akan dianiaya luar biasa. Di situ. Dan semua orang akan mengalami penderitaan. Bukan cuma gereja, tapi orang-orang akan mengalami penderitaan. Orang akan saling membunuh. Bahkan ada banyak yang mati, meninggal. Di dalam Wahyu. Mulai Wahyu pasal 6 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-19. Ini dia. Jadi apa isinya Wahyu? Ini isinya gereja Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Setelah itu muncullah
akhir zaman di pasal 4. Pasal 4 terjadi di sorga, itu kitab Wahyu. Lalu di tribulasi ini, apa yang terjadi di masa tribulasi selama 7 tahun dibagi 2. 7 tahun dibagi 2, 42 bulan yang pertama. Dan 42 bulan yang kedua. Dibagi 2. 42 bulan yang pertama itu, antikris masih baik. Masih buat perjanjian dengan bangsa Israel. Di sini dibuka 7 materai. Materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu materai ke-7 dibuka dan muncullah ada 7 sangkakala penghakiman. Setelah itu masuklah di 42 bulan tahap yang kedua dari masa kesusahan besar. Dan itu kesusahan yang paling mengerikan. Dan muncullah 7 cawan penghakiman di sini. Nanti kita pelajari cawan apa saja. Makanya beberapa orang membaca Wahyu mengerikan, Pak. 3/4 penduduk dunia meninggal. Sampai nggak bisa baca. Mengerikan, tutup Wahyu. Itu bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya. Oke, ini tadi salah satu ayatnya ya. Nanti kita buka lagi ayatnya. Kita buka Roma pasal 5. Ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 5 ayat 8. Sudah menemukan? Kita baca bersama 2-3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari kapan itu murka Allah? Itu bukan neraka. Murka Allah ini bukan neraka. Murka Allah ini, inilah dia. 7 cawan itulah murka Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi ayat ini mengatakan kita diselamatkan dari murka Allah. Berarti betul gereja akan diangkat. Yang mati duluan akan diangkat. Tapi setelah itu yang masih hidup kemudian menyusul akan diangkat bersama dengan Tuhan naik ke sorga. Diangkat dari murka Allah. Diangkat dari murka Allah. Diangkat dari kemarahan Allah. Itulah kemarahan Allah di mana Allah sampai saat ini panjang sabar. Dia sabar menantikan kedatangan orang-orang datang kepadanya. Tetapi orang-orang tidak datang juga bertobat. Murka Allah. Dan itulah disebut kesusahan besar karena sangat susah. Saudara bisa membaca kesusahan besar ini di dalam Matius pasal 24 sampai 26. Coba kita lihat ya. Matius pasal 24 mulai. Khotbah tentang akhir zaman. Nah, kita juga harus berhati-hati membaca Alkitab. Karena kita harus menafsirkan sesuai dengan konteksnya. Yesus berkhotbah kepada bangsa Israel tentang ini. Ya, di perikop pertama
pendahuluan. Perikop yang kedua, permulaan penderitaan. Itu sudah mulai tribulasi. Lalu perikop yang ketiga adalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ini baru awal. Baru awal. Ya, sekarang terjadi. Mesias palsu muncul. Ada kan gereja barusan? Gereja di Korea. Pak Arnold pernah tanya. Dia diajak. Jadi gereja itu sudah masuk ke Indonesia. Mereka buat PA. Dan sekarang dia mencari gereja-gereja buat PA. Lalu Pak Arnold tanya, apa gereja ini? Saya bilang, coba searching. Itu akan muncul. Itu gereja sesat. Lalu di China sudah muncul juga gereja sesat. Orang ngaku-ngaku Mesias. Ya, ngaku Mesias. Kalau nggak salah di mana? Di Korea atau di China yang muncul Mesiasnya wanita. Di Amerika pernah ngaku Mesias, lalu kemudian mereka membakar diri. Ya. Lalu perhatikan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu sudah mulai antikris, pembinasa keji. Dan seterusnya, ini berbicara tentang masa tribulasi. Ingat masa tribulasi? Gereja di mana? Di sorga. Bukan di bumi. Jadi ini untuk orang Israel dan bangsa-bangsa. Jadi Matius pasal 24 sampai 25 bukan untuk gereja. Tapi untuk bangsa Israel dan gereja dan bangsa-bangsa. Bukan gereja. Gereja yang saya maksud bukan gedung. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan pengikut agama Kristen. Bukan orang gereja. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah disebut dengan gereja. Karena gereja, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasai. Siapakah gereja itu? Gereja itu adalah, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi orang yang percaya Yesus adalah Mesias. Mesias itu artinya raja. Apa artinya raja? Orang yang berserah kepada Yesus. Itulah gereja. Yang kedua, anak Allah. Siapakah anak Allah itu? Dia pencipta langit dan bumi. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan menciptakan apa yang kita butuhkan. Dan yang hidup. Dia sumber hidup. Dia sumber kehidupan kekal. Itulah yang kita percaya dari Yesus. Itulah gereja. Jadi gereja terus percaya Yesus Mesias, Yesus anak Allah, Yesus sumber kehidupan. Itulah gereja. Kalau dia tidak percaya ini, dia bukan gereja. Walaupun dia pendeta, hamba Tuhan. Walaupun dia pelayan. Walaupun dia semangat pelayanan. Tapi kalau dia tidak percaya tiga ini, dia bukan gereja. Dan nanti dia tidak akan terangkat. Mereka akan masuk dalam masa kesusahan besar. Karena mereka bukan gereja. Gereja itu punya Roh Kudus. Dan gereja yang percaya Yesus sudah punya Roh Kudus. Dan dia diangkat. Apa yang terjadi? Di bumi sedang terjadi kesusahan besar. Tapi di sorga, apa yang terjadi di sorga? Yang pertama terjadi perjamuan kawin anak domba. Perjamuan, pesta, sukacita. Bukan kawin. Seperti orang di sebelah ya. Nanti di akhirat itu, di sorga itu pakai kawin. Makanya mereka memimpikan kawin. Kasihan ya. Ibu-ibu kawin lah. Apa tidak nanti ya. Perjamuan kawin. Maksudnya sukacita besar di sorga. Bukan kawin. Kawin itu di bumi. Jadi nanti di sorga nggak ada yang kawin. Tapi perjamuan, sukacita besar. Sukacita besar karena
Ini yang kita rindukan. Kita mau ketemu Yesus dari sekarang. Kita mau menikmati surga dari sekarang. Kita menderita sekarang. Kita di bumi bergumul sekarang. Dan pengen masuk surga. Dan waktu kita terangkat di surga, ada perjamuan besar di surga. Sukacita besar di surga. Itu yang kita nantikan selama ini. Dan kemudian Tuhan realisasikan. Yang kedua apa yang terjadi lagi? Terjadi penghakiman orang percaya. Orang percaya diadili. Di sini tidak ada pengadilan, langsung diangkat ke sorga. Tapi di sorga nanti orang percaya akan diadili. Diadili bukan untuk masuk sorga atau masuk neraka. Diadili untuk apakah orang percaya, apakah saya, apakah saudara-saudara semuanya layak mendapatkan upah atau tidak. Diadili apakah semua perbuatan kita memuliakan Tuhan waktu di bumi. Itulah pengadilannya. Mari kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5. Ini yang saya katakan beberapa orang salah menafsirkan ayat ini. Mereka berpikir bahwa ini adalah pengadilan untuk masuk surga atau masuk neraka. Bukan. Itu salah penafsiran. Ini pengadilan waktu di sorga. Kalau sudah di sorga kan tidak perlu lagi pengadilan masuk sorga atau masuk neraka. Karena sudah masuk sorga. Apa bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Kata baik ataupun jahat ini bukan berbicara tentang, ya kalau dia baik masuk surga. Kalau dia jahat masuk neraka. Bukan. Baik jahat itu adalah, apakah perbuatan kita itu memuliakan Tuhan? Apakah perbuatan kita itu motivasinya untuk Tuhan? Kalau bukan untuk Tuhan, itu kejahatan. Minggu lalu ya, saya sudah jelaskan. Kalau bukan untuk Tuhan, itu kejahatan. Kalau saya melayani bukan untuk Tuhan, saya sedang berbuat jahat. Kalau saya melayani untuk kepentingan diri sendiri, saya sedang berbuat jahat. Kalau saya melayani untuk dipuji, saya sedang berbuat jahat. Itu yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7. Enyah kau pembuat kejahatan. Apa kejahatannya? Karena motivasinya bukan untuk Tuhan. Untuk diri sendiri. Kejahatan apa lagi? Nanti kita bahas lagi ya. Kejahatan apa lagi? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak perbuat untuk memuliakan Tuhan. Itu kejahatan. Uang kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Kejahatan. Kekuatan, kesehatan kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu kejahatan. Kemampuan, kelebihan, apalagi skill kita tidak pakai untuk Tuhan. Itu kejahatan. Talenta, atau apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak pakai untuk Tuhan. Itu kejahatan. Ya. Jadi dihakimi. Lalu apa lagi? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya sudah jelaskan minggu lalu apa itu tahta pengadilan Kristus. Bema. Ini dia. Bema itu adalah seperti tempat duduk di mana orang akan mengambil keputusan. Itulah bema. Yesus akan duduk di bema. Di mana itu? Di sorga ini. Dan semua orang percaya akan berdiri di hadapannya. Layak menerima mahkota atau tidak. Layak menerima upah atau tidak. Lanjut ya. Masih panjang. Dan diberikan mahkota. Ada berapa mahkota di Alkitab? Ada 5 mahkota. Nanti kita pelajari. Ada 5 mahkota. Tapi selain 5 mahkota ini, ada banyak upah yang Tuhan siapkan. Di sorga ada pembagian. Ada reward. Apa yang kita lakukan.
Jadi bukan cuma masuk sorga, ngelihat Tuhan, sukacita besar, bersekutu dengan Tuhan, dapat mahkota. Oh, ini baru 5 ya. Jadi yang mimpinya cuma masuk sorga, itu adalah mimpi yang paling kecil dari semua berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kita. Orang Kristen kan, ada beberapa orang Kristen yang menderita, Tuhan, aku pengen masuk sorga, cabut nyawaku, cuma sorga. Mimpinya sorga, padahal itu adalah cita-cita kecil. Setelah itu, apa yang terjadi? Ya, ada 5 mahkota, dan ini disebut dengan sorga. Itu sorga. Lalu, oke, nanti saya jelaskan ini. Apa yang terjadi di tribulasi ini yang terjadi? Ada beberapa yang saya menyebutkan hanya 4 yang terjadi di tribulasi. Nanti saya jelaskan lagi. Ya. Lalu kemudian setelah itu, setelah 7 tahun berakhir, di sini 7 tahun, di sana tidak tahu 7 tahun. Karena di sana tidak ada kalender. Di sana nggak ada matahari. Nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari terbenam. Nggak ada. Tribulasi nanti di sini, mataharinya akan semakin panas dan lapisan ozon, cawan murka Tuhan, akan dibuka sehingga ada banyak orang terbakar. Kanker kulit dan terjadi kebakaran di mana-mana. Dan global warming yang ditakutkan oleh penduduk bumi. Tuhan rancang benua Antartika dan benua Arktik itu akan meleleh. Tuhan rancang semuanya itu. Itu ada di dalam perjanjian lama. Jadi benua Antartika dan Arktik itu bukanlah karena adanya menurut pengetahuannya, adanya meteor yang jutaan tahun yang lalu membuat bumi ini terbakar dan kemudian mengalami pembekuan. Dan selebihnya muncullah 2 benua, Antartika dan Arktik. Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan bumi bukan dengan maksud kosong. Nanti kita lanjutkan itu. Ya. Setelah tribulasi, lalu Yesus akan turun. Di mana? Dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Yesus akan turun bersama dengan semua orang percaya. Atau Alkitab berkata Yesus akan turun dengan saleh-salehnya. Jadi setelah pesta sukacita besar di sini, memandang wajah Tuhan, dan Tuhan akan turun, kita mengikuti Yesus Tuhan kita. Terjadi di sini. Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan di Bukit Zaitun itu nanti terbelah 2. Utara dan selatan. Menurut informasi, saya tidak tahu apakah informasinya benar atau salah, terjadi retakan di bukit itu. Dari timur ke barat, timur barat terjadi retakan. Maka nanti bukit itu akan terbelah menjadi 2. Dan di antara bukit itu ada lembah. Di situ terjadi peperangan besar. Nah, terjadi peperangan besar. Tapi kemudian semua orang-orang yang hidup di masa tribulasi ini, yang tidak percaya Tuhan, akan mati. Yang percaya Tuhan akan masuk di sini, masuk kerajaan 1000 tahun. Kerajaan shalom. Kerajaan damai. Lagi. Di luar sana ada teologi yang tidak percaya. Ada gereja yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun.
Ada yang mengatakan itu simbolik. Kerajaan itu sedang terjadi sekarang. Di zaman ini terjadi sekarang. Kerajaan damai. Mana damai? Orang perang terus kok. Tapi menurut mereka sedang terjadi. Ada lagi mengatakan bahwa itu bukan angka 1000 tahun benar. Tapi kita tidak tahu. Alkitab mengatakan kerajaan damai atau kerajaan 1000 tahun. Menurut Wahyu pasal 20. Dan kita turun lalu masuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi orang yang tidak percaya mati. Yang percaya masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi bedanya mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun pakai tubuh seperti ini. Pakai tubuh ini. Tubuh yang kita pakai sekarang. Sedangkan kita yang sudah terangkat tadi ini tubuhnya berubah dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama masuk kerajaan 1000 tahun, tapi tubuhnya berbeda. Pengetahuannya berbeda. Itulah yang kita ajar. Jadi kita yang duluan naik ke surga, kemudian turun ke sini, yang kita ajar itulah yang orang-orang yang dari lulusan tribulasi masuk dalam kerajaan 1000 tahun, pengetahuannya terbatas dan tubuhnya terbatas. Mereka inilah yang kawin nanti. Mereka inilah yang nikah. Sementara kita yang dari sorga, ini tuh pakai tubuh baru, tidak nikah. Waduh, gimana kalau saya nanti masih bujang terus saya naik ke sorga, saya tidak nikah dong. Oh, sukacita besar di sorga, nggak ada penyesalan. Malah nikah, menderita kan? Coba nanti tanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak menderita nggak nikah ya? Nah, mereka nanti di sini menikah, itulah yang kita layani. Lalu mereka akan melahirkan anak. Tapi kita sudah tidak. Kita nggak bisa nikah. Dan kita tidak bisa melahirkan anak. Enggak lagi. Sudah selesai masanya. Apa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun? Wah, ada beberapa kisah yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti kita pelajari itu ya. Tapi inilah gambarannya. Setelah kerajaan 1000 tahun, kita memerintah di sini. Pemerintahan, semua orang percaya memerintah. Orang percaya di sini. Lulusan di sini, lulusan gereja, memerintah. Tapi lulusan tribulasi, mereka yang diperintah. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, ini janji untuk Israel. Nah, ini janji untuk gereja. Ulang lagi, ya. Gereja ini janji untuk gereja, bukan untuk Israel. Ini janji untuk Israel. Ibu kotanya Israel. Yesus akan memerintah di situ. Di Yerusalem. Semua damai. Setelah itu, ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya, antikristus dan nabinya dilemparkan. Dilemparkan ke neraka. Antikristus yang menyesatkan dilemparkan ke neraka dan iblis akan diikat 1000 tahun lamanya di sini. Kenapa diikat? Iblis kenapa diikat? Nanti saya beritahu kenapa diikat 1000 tahun. Ya, lalu setelah itu iblis akan dilepaskan. Setelah masa 1000 tahun, iblis akan dilepaskan. Mengapa iblis dilepaskan? Untuk mempengaruhi orang-orang yang lulusan tribulasi, masuk kerajaan 1000 tahun, dan mereka itu yang bisa dipengaruhi oleh iblis. Sementara yang lulusan pengangkatan, tidak bisa dipengaruhi oleh iblis. Dan mereka akan melakukan pemberontakan kepada Yesus Raja. Di sini. Dipimpin oleh iblis.
Tapi Wahyu 20 berkata, dari mulut Yesus keluar lidah, keluar pedang yang akan membunuh pemberontak ini. Jangan bayangkan pedangnya, jangan bayangkan pedang yang diputar-putar. Pedang itu firman. Lalu iblis akan langsung masuk neraka. Jadi iblis itu ada, sekarang itu ada tujuannya. Iblis ada sampai sekarang ada tujuannya. Bahkan diikat dan dilepaskan ada tujuannya. Dan dia tahu akhir hidupnya pasti di neraka. Setelah itu kemudian bagian yang terakhir adalah tahta putih. Tahta putih ini adalah pengadilan bagi orang-orang yang tidak percaya. Gambarnya ini. Di sini, semua orang percaya, orang yang tidak percaya di sini, sepanjang dari Adam sampai di sini akan dibangkitkan. Semua orang yang tidak percaya. Yang mati dari zaman Adam, zaman gereja yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan tribulasi tidak percaya Tuhan Yesus, ini akan dibangkitkan untuk diadili. Diadili bukan untuk memberi dua pilihan. Pilihannya cuma satu, yaitu pilihan neraka. Bukan pilihan sorga. Bukan. Bukan. Sementara orang percaya jelas masuk di dalam masa kekekalan kedua, yaitu langit baru, bumi baru. Dan Alkitab selesai di Wahyu pasal 21. Langit baru, bumi baru. Itulah rancangan keselamatan bagi orang-orang percaya. Selesai. Bisa ya? Jelas? Bingung? Jelas, Verda? Tidak bingung? Atau membuat, wah ternyata masa depan saya benar ya. Kita buka Mazmur 1 ayat 6. Saya pernah khotbahkan bagian ini. Mazmur pasal 1 ayat 6. Kita baca bersama. Ayat 5 dulu ya. Kita baca dan ayat 6. 2, 3. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju. Tuhan mengenal jalan orang benar. Inilah jalan kita. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau engkau sulit sekarang, kalau engkau menderita sekarang, kalau engkau bergumul sekarang, Tuhan mengenal jalan orang benar. Dan jalan orang benar bukan menuju pada kebinasaan. Kalau kita bergumul dalam keterbatasan, bergumul dalam keuangan, bergumul dengan mujizat, bergumul dengan kebaikan Tuhan, Tuhan tahu jalan orang benar. Dan jalan kita bukan jalan kebinasaan. Amin. Ada pertanyaan? Atau kita mau pulang cepat? Baik. Kita potong? Ya. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Ini. Ya.